Baik, selamat siang adik-adik semuanya peserta mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9, ya, pertemuan setelah UTS. Semoga semuanya tetap semangat, ya, setelah mendapatkan nilai UTS yang fantastis. Ya, hari ini kita akan membahas sesi berikutnya di buku praktikum pengantar akuntansi yang pertama dari Selvi Monalisa, ya. Sesi yang akan kita bahas adalah sesi 6B, ya. Nanti kelompok 7 akan memaparkan apa yang sudah disiapkan, ya, mengenai penyesuaian data dengan metode periodik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 6B di buku praktikum yang saya sampaikan tadi, ada baiknya kita pemanasan terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, kita akan melakukan apa istilahnya pretest atau quiz, ya. Kali ini hanya 2 soal, jadi sangat mudah, semudah pada waktu UTS. Saya kira cukup dikerjakan dalam waktu maksimum 5 menit, ya. Nah, nanti kita bahas bersama. Oke, saya sampaikan link kuisnya dan saya ucapkan selamat mengerjakan, ya. Saya berikan waktu 5 menit. Oke, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di kuis kali ini, dan kini saatnya kita untuk membahas kuisnya, ya. Siapa yang mau membahas soal nomor 1? Saya silahkan. Iya, nomor 1 itu menurut saya yang benar itu yang option ketiga. Yang ini, ya. Kenapa? Mhm. Kenapa? Karena rumus dari persediaan yang tersedia untuk dijual itu pembelian dikurangi sama retur, potongan, dan dikurangi diskon. Terus ditambah beban kirim pembelian gitu, dan ditambah persediaan barang ditambah dengan pembelian gitu. Pembeliannya tuh dia lihatnya dari yang option pertama, pembeliannya ada 500.000, jadi dia kuranginnya tuh Oh, kayak iya. gini. lima Iya, ratus iya, iya. ribu ditambah 14.500 dikurangi 10.000 dikurangi 2.500 baru ditambah sama persediaan awalnya 59.700. Hasilnya Iya. 56.100. Iya, iya, iya. Saya, Kalau saya, iya, berpikir. iya betul. Ini saya minta maaf ada yang terpotong, ya. Seperti yang disampaikan tadi, ya. Informasi tentang pembeliannya kurang di sini, ya. Pembeliannya 500.000, ya. Oke, untuk soal nomor 1, ya. Ini mengenai konsep tentang persediaan yang tersedia untuk dijual, ya. Kita pakai logika, ya. Kalau ada yang bertanya berapa persediaan yang tersedia, yang siap, yang ada di gudang, ya, untuk kita jual. Nah, persediaan yang bisa kita jual adalah persediaan yang berasal dari awal periode, betul ya? Persediaan yang tersisa dari periode sebelumnya, yaitu persediaan awal periode, betul ya? Nah, itu kan siap untuk dijual, ya, bisa kita jual, betul ya? Jadi itu masuk perhitungan. Kemudian, kalau selama periode ini kita ada melakukan pembelian, nah, itu juga merupakan barang yang siap untuk dijual, yang bisa untuk dijual, betul ya? Nah, jadi persediaan awal ditambah dengan pembelian, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita masukkan dalam perhitungan, yaitu kalau ada beban kirim pembelian, bukan penjualan ya, seperti di option yang kedua itu ya. Yang ini adalah beban kirim pembelian. Jadi kalau perusahaan menanggung biaya kirim pembelian barang, nah itu bisa kita tambahkan di pembelian barang itu, ya. Jadi beban kirim pembelian ini akan menambah pembelian, kemudian retur dan segala macam potongan pembelian itu akan mengurangi sebagai akun pengurangnya, termasuk juga diskon pembelian. Nah, jadi rumusnya adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian, nah, kemudian ditambah dengan beban kirim pembelian kalau ada, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian kalau ada juga, dan juga dikurangi diskon pembelian. Nah, semua itu akan menjadi persediaan yang tersedia untuk dijual, ya. Nah, kemudian kalau kita disuruh menghitung beban pokok penjualan, nah, gimana caranya kalau dilanjutkan lagi? Gimana cara menentukan beban pokok penjualan? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Dek Dea.
Tadi yang hasil persediaan yang tersedia untuk dijual itu tinggal dikurangi sama saldo akhir aja, jadi beban pokok penjualan. Oke, ya jadi berapa persediaan akhir periodenya ya. Nah, jadi eh, ketika kita menggunakan metode periodik, maka kita harus mengecek secara fisik berapa unit persediaan yang ada di gudang. Ya. Kemudian kita uh, cari tahu harga per unitnya, ya, kemudian dapatlah nilai dari persediaan akhir yang ada di gudang. Ya. Nah, kalau tadi ada pembelian awal, kemudian ada pembelian-pembelian, ya, setelah ada juga mungkin pengembalian barang dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian setelah mengecek secara fisik ternyata katakanlah ini ya, persediaan yang tersedia untuk dijual adalah 500.000 katakanlah seperti itu. Nah, kemudian setelah cek fisik ternyata nilainya adalah 300.000. Nah, itu berarti apa? Yang 200.000 ini yang sudah terjual, betul ya? Beban pokok penjualan. Jadi yang adik Dea tadi sebutkan itu betul ya. Jadi untuk mencari tahu berapa beban pokok penjualan, maka persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhirnya. Ya, oke, luar biasa. Nah, sekarang yang nomor 2, siapa yang mau menjawab nomor 2? Ya, ayo siapa yang mau? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Putri ya, Putri Sriartini, betul ya? Ya, Iya, menurut saya ya silakan. manakah pernyataan yang benar itu yang opsi kedua dan opsi ketiga. Nah, opsi kedua itu metode periodik tidak mengakui akun persediaan barang dagang saat pembelian dan penjualan barang dagang. Dan yang ketiga, metode periodik mengakui akun persediaan barang dagang pada akhir periode saat menyusun laporan keuangan setelah dilakukannya cek fisik di gudang. Iya, jadi betul sekali ya yang disampaikan adik Putri tadi ya. Nah, kenapa yang nomor 1 ini, pilihan yang pertama ini kurang tepat? Kalau kita baca sekilas, mungkin kita akan mencoba memilih ini ya. Oke, metode periodik tidak pernah mengakui keberadaan akun persediaan barang dagangan. Ini mungkin statementnya kurang lengkap. Yang benar adalah tidak mengakui akun persediaan barang dagangan saat membeli dan menjual barang dagang. Tetapi nanti yang akan kita bahas hari ini ya, pada akhir periode semua perusahaan dagang wajib ya untuk menyatakan berapa persediaan barang dagangannya ya, karena itu adalah merupakan aset dari perusahaan ya, aset lancar, betul ya. Cuman masalahnya mungkin perusahaan memilih menggunakan metode periodik di mana ketika dia membeli atau menjual barang tidak pernah ada pengakuan persediaan di sana. Tetapi pada akhir periode ketika menyusun laporan keuangan mesti diakui berapa persediaan barang dagangan. Namanya juga perusahaan dagang ya. Core bisnisnya dia adalah menjual, membeli dan menjual barang dagangan. Betul ya? Jadi persediaan ini harus diakui. Nah, bagaimana teknisnya? Tadi kita sudah sekilas membahas tentang penghitungan persediaan yang tersedia untuk dijual, kemudian tadi membahas juga barang apa itu beban pokok penjualan. Nah, nanti kita akan undang kelompok 7 untuk memaparkan bagaimana kita menyesuaikan apa itu data dari metode periodik ya. Oke, jadi yang statement pertama ini kurang tepat ya. Bukan tidak pernah mengakui persediaan sama sekali ya. Nanti pada akhir periode ada penyesuaian karena kita harus mengakui di laporan posisi keuangan berapa persediaan barang dagangan kita ya. Oke. Yang nomor 2 ini pasti betul ya, penyempurnaan dari yang pertama statementnya. Yang ketiga, nah ini juga lebih lengkap lagi kalimatnya ya. Jadi pada akhir periode saat menyusun laporan keuangan, apapun metode yang digunakan, perpetual maupun periodic, ya itu mesti ada persediaan barang dagang ya untuk perusahaan dagang ya, karena itu adalah sekali lagi barang yang dia jual dan dia beli itu ya, dia beli kemudian dia jual tanpa mengubah fisik ya dari barang itu ya. Dan pengakuannya ini, pengakuan persediaan akhir ini adalah berdasarkan dari cek fisik di gudang. Ya, saya kira adik sudah paham ya.
Oke, itu dia tadi 2 soal yang begitu sederhana ya. Mudah-mudahan adik tadi sudah menjawab dengan sempurna ya. Kalau belum mungkin ada kebingungan, termasuk juga ada statement yang kurang lengkap di sini, saya mohon maaf ya, karena cepat-cepatan mungkin buatnya ya. Di sini harusnya ada informasi pembelian sebelum beban kirim pembelian ini ya. Oke, ya ini cuma latihan ya, pemanasan ya. Oke, sekarang kita masuk ke agenda berikutnya ya, agenda utama kita yaitu presentasi dari kelompok 7 tentang sesi 06B ya, tentang penyesuaian data dengan metode periodik. Ya, saya undang kelompok 7, ada semuakah di sini anggota kelompok 7? Ada, Pak. Bisa satu persatu dibahas ya. Oke. Ya, silakan dimulai dari siapa yang bicara ini? Silakan. Silakan di-handle ya. Silakan bergantian untuk membahas ini dari kelompok 7. Baik, Pak. Silakan. Untuk halaman 57-nya nggak ditampilkan ya, Pak? Sebentar, saya cek dulu dulu. Halaman 57. 57. Oh. Maaf, di atas. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Oke, silakan, Dek. Baik, Pak. Mungkin bisa agak dibawahin dikit. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 7 ingin membahas sesi 6B. Baik, diawali dari saya, yaitu perhitungan beban pokok penjualan. Waserba 81, perhitungan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, di sini saldo awal persediaan 1 Januari sebesar 374.400.000. Saldo ini dapat dilihat di pada halaman 51, yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian. Saldo awal persediaan ini lalu ditambah dengan pembelian sebesar 1.126.400.000. Selanjutnya, dari pembelian ini dikurang dengan retur dan potongan pembelian sebesar 19.000 dan dikurang juga dengan diskon pembelian sebesar 19.212. Dari hasil perhitungan tersebut dihasilkanlah pembelian bersih sebesar 1.088.188.000. Dari pembelian bersih ini ditambah beban kirim pembelian sebesar 32.700.000 dan didapat hasil 1.120.088.000. Nah, selanjutnya untuk mencari persediaan yang tersedia untuk dijual, yaitu dengan menjumlahkan saldo awal persediaan dengan pembelian bersih ditambah beban kirim pembelian, yaitu didapat 1.495.288.000. Nah, persediaan yang tersedia untuk dijual ini lalu dikurang saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 yang bisa dilihat di halaman 59 di daftar saldo sesudah penyesuaian. Dan hasil dari pengurangan tersebut didapat beban pokok penjualan sebesar 1.098.250.000. Oke, sampai di sini dulu. Kelompok lain, apa ada perbedaan angka-angka di sini? Apakah semuanya sama atau ada perbedaan? Kelompok sama ya, oke, bagus ya, pintar semuanya ya. Oke, sip ya, tadi ini juga kita juga sudah bahas di kuisnya ya. Sip. Nah, sekarang mau yang ini ya, dibahas ya. Ya, silakan adik kelompok 7, silakan. Baik, selanjutnya membahas mengenai jurnal penyesuaian metode periodik berdasarkan data penyesuaian di halaman 52, yaitu yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 367.038. Risi persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Maka dari itu, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban pokok penjualan sebesar 1.098.250 di sisi debit
Hasil itu didapatkan dari perhitungan beban pokok penjualan pada halaman 57. Selanjutnya ada persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 397.038 di sisi debit. Setelah itu ada retur dan potongan pembelian sebesar 19.000 di sisi debit didapatkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian. Setelah itu ada diskon pembelian sebesar 19.212 di sisi debit didapatkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian juga. Dan itu ada pembelian sebesar 1.126.400 di sisi kredit didapatkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian juga. Setelah itu ada beban kirim pembelian sebesar 32.700 di sisi kredit didapatkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian dan persediaan barang dagang pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 374.400 di sisi kredit didapatkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian juga. Oke, ada perbedaan di sini? Saya kira udah clear ya. Kalau ada perbedaan mohon diinterupsi ya. Oke, aman ya? Kalau aman, kita masuk ke transaksi yang nomor 2, penyesuaian yang kedua, silakan. Baik, untuk transaksi yang nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. Pada daftar saldo sebelum penyesuaiannya, akun asuransi dibayar di muka sebesar 11.250 itu untuk jangka waktu 3 tahun. Untuk menyesuaikannya, 11.250 tersebut dibagi 3 dan didapat 3.750. Pada jurnal penyesuaian, dicatat dengan mendebat beban asuransi sebesar 3.750 dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 3.750. Sekian. Oke, ini juga sudah sering kita bahas ya. Jadi asuransi itu dibayar di muka, dibayar sekaligus untuk 3 periode. Nah, sekarang penyesuaiannya berapa yang menjadi beban di periode itu dan berapa saldo dari yang sesungguhnya dari asuransi yang dibayar di muka itu ya. Sisa lagi 2 periode. Gitu ya. Oke, jadi saya kira adik sudah paham ini, dan kalau tidak ada interupsi berarti semua betul ya. Ya, semua pinter-pinter ya. Sekarang yang nomor 3, silahkan. Lanjut. Baik, transaksi nomor 3. Hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Dilihat dari daftar saldo sebelum penyesuaian, besar perlengkapan toko sebesar 8.400 lalu dikurangi dengan 1.500, maka didapatkan beban perlengkapan toko sebesar 6.900 di debit, lalu perlengkapan toko sebesar 6.900 di kredit. Sekian. Oke, ini adalah penyusutan dari yang namanya perlengkapan ya. Tidak ada akumulasi depresiasi, tapi langsung mengurangi perlengkapan itu. Ya, saya kira sangat clear ya. Sudah sering kita bahas juga. Ya, silakan berikutnya. Nah, ini depresiasi peralatan, silakan. Untuk yang nomor 4, di sini kita ada diketahui bahwa peralatan toko itu dibeli pada 1 Januari 2017. Jadi di sini kita untuk memasukkannya ke dalam jurnal penyesuaiannya kita perlu dikali 3 lalu dapat hasil sebesar 37.800 pada beban depresiasi di peralatan toko kita taruh pada debit dan 37.800 juga kita taruh pada kredit pada ayat jurnal akumulasi depresiasi peralatan toko. Oke, depresiasi peralatan toko. Yang lainnya sama juga hasilnya, angkanya? Ayat jurnalnya sudah betul ya, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Ya. Oke, aman ya? Oke, ini baru cuma sampai depresiasi ya. Nanti mungkin ada kasusnya, ada penurunan nilai karena mungkin peralatannya rusak dan sebagainya. Nah, itu namanya impairment. Saya kira untuk level pengantar akuntansi mungkin belum ya. Mungkin nanti di akuntansi keuangan berikutnya ya. Nah, itu ada namanya impairment. Nah, ini cukup sekedar informasi saja ya, karena adik sudah mau
memasuki tahapan berikutnya, jadi nanti supaya tidak terkejut ya. Jadi yang namanya nilai buku dari aset tetap itu adalah harga perolehan dari asetnya, misalkan ini harga perolehan dari peralatan tukunya ya, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan tuku ya. Setiap periode kita hitung berapa beban depresiasinya, kemudian berapa akumulasi depresiasinya, ya betul ya. Nah, jadi harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, kemudian dikurangi juga dengan akumulasi akumulasi penurunan nilai atau accumulated impairment losses istilahnya ya. Kalau ada ya, jadi kalau ada indikasi misalkan ada bencana gitu ya, ada bencana sehingga berimplikasi pada rusaknya peralatan-peralatan yang ada di gudang ya, peralatan yang ada di toko, maksudnya peralatan toko atau aset tetap yang lainnya. Nah, maka itu bisa dibuatkan yang namanya impairment loss gitu ya. Jadi beban penurunan nilai dari aset, kemudian di kreditnya adalah akumulasi penurunan nilai ya. Saya kira terjemahan impairment losses itu adalah penurunan nilai ya. Oke, tapi bahasa aslinya adalah impairment losses ya. Oke. Nah, itu mungkin porsi di pelajaran berikutnya ya. Jadi mungkin sampai sekarang, sampai level ini, yang namanya nilai buku dari aset tetap adalah harga perolehan dari aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ya, mungkin cukup dulu sampai di situ ya. Oke, sip. Ya, sekedar info ya. Kemudian yang nomor 5, silakan lanjut. Kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Saja. Jadi untuk menentukan depresiasi yaitu dengan mengurangi saldo peralatan kantor pada sebelum penyesuaian dengan nilai sisa lalu dibagi dengan estimasi tahunnya. Karena tidak ada nilai pada nomor 5 ini, langsung saja jadi 120 dibagi dengan nilai estimasinya selama 4 tahun yaitu 30. Saya langsung saja hitung dalam 1 tahun ini. Jadi beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 30.000 dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 30.000. Oke. Dari kelompok lain angkanya apa sama? Betul tidak ada nilai residu di sana? Ya, kalau garis lurus berarti harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan estimasi masa manfaatnya ya, berapa umur ekonomisnya ya. Oke. Saya asumsikan perhitungannya sudah betul ya. Mohon diinterupsi, diingatkan kalau ada yang keliru ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, kalau tidak ada interupsi, saya asumsikan betul ya. Dan kita lanjut ke yang poin nomor 6. Silahkan, Dek, dilanjutkan. Baik, yang nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Pertama-tama kita mencari berapa utang gaji penjualan. Itu dicari dengan mengalihkan banyaknya karyawan pada staf penjualan yaitu 6 orang dikali dengan gaji karyawannya Rp50 dan dikali dengan berapa hari yaitu 4 hari. Hasilnya 1.200. Dan untuk mencari utang gaji administrasinya dengan mengalihkan 4 orang staf administrasi dikali dengan Rp50 dan dikali dengan 4 hari. Menghasilkan 800. Maka dari itu ayat jurnal penyesuaiannya beban gaji penjualan di sisi debit sebesar 1.200. Beban gaji administrasi di sisi debit 800 dan utang gaji di sisi kredit sebesar 2.000. Sekian. Oke. Apa ada perbedaan?
Saya kira enggak ya. Oke, saya kira sudah clear, dan ini ada pengelompokan, ada beban gaji di Departemen Penjualan, kemudian administrasi ya, dan totalnya utang gajinya adalah Rp2.000. Ya, silakan nomor 7, silakan lanjut. Baik, untuk transaksi nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon pada bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Untuk menghitung besarnya masing-masing pemakaian, total tagihan sebesar 1.820 tersebut tinggal dikalikan dengan persentase masing-masing pemakaian. Jadi untuk pemakaian toko, 1.820 dikalikan dengan 75% didapatkan 1.365. Dan untuk pemakaian kantor, 1.820 dikalikan dengan 25% didapatkan 455. Jadi pada jurnal penyesuaiannya dicatat dengan mendebit akun beban listrik, air, telepon pada toko sebesar 1.365 dan beban listrik, air, telepon pada kantor sebesar 455 dan mengkredit beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Sekian. Oke, ini pengalokasian biaya bersama ya. Jadi berapa beban listrik, air, telepon untuk toko dan berapa untuk kantor ya. Totalnya 1.820 ya. Kalau tidak ada interupsi, saya asumsikan betul ya. Oke, kita bisa lanjut ke yang terakhir jurnalnya, silahkan lanjut. Transaksi nomor 8. Utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2019. Dilihat dari daftar saldo sebelum penyesuaian pada halaman 51, utang bank sebesar 80.000, yang mana 9% dari 80.000 itu saya dapat 7.200, lalu saya bagi dengan 12 bulan, saya dapat Rp600, lalu karena sudah nunggak selama 5 bulan, 600 saya kali 5, lalu saya dapat 3.000. Maka pada jurnal penyesuaian dicatat beban bunga sebesar 3.000 di debit, lalu utang bunga sebesar 3.000 di kredit. Sekian. Untuk yang beban bunga, utang bunga dengan dengan jumlah 3.000 masing-masing ini, apakah ada perbedaan dengan kelompok yang lain? Kelompok Sama saya ya? sama, Pak. Sama, Oke, Pak. sama ya. Iya, sip ya. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya sudah betul semua ya. Nah, kita masuk ke pembahasan daftar saldo sesudah penyesuaian. Nah, ini juga sudah sering kita sampaikan. Ya, tinggal masukkan saldo akhir dari setiap akun di buku besar itu ya. Mohon dicek sama-sama di sini apakah ada pengklasifikasian yang mungkin agak sedikit nyasar gitu ya. Ya mungkin saat itu lagi lelah itu ya, kurang hati-hati, jadi mungkin yang harusnya di debit masuk di kredit atau sebaliknya. Saya kira udah ya, betul ya, akumulasi di kredit, utang udah. Oke, dividen debit, penjualan kredit, ya, potongan ya, beban-beban. Ya, saya kira sudah klasifikasinya sudah betul ya, di debit dan di kredit. Mohon dicek sama-sama ya, apakah ada perbedaan? Misalkan sini di saldonya 2885.870. Sama semua ya? Oke. Kalau tidak ada interupsi berarti saya anggap sama semua ya. Nah, di buku besar ya pekerjaan teknis ya. Oke, nanti dicek coba lagi ya. Oke, saya lewatin ya karena terlalu banyak ya. Nah, ini kertas kerjanya ya. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian yang sebelumnya ya. Oke. Kemudian penyesuaian yang tadi kita sudah bahas. Coba pelan-pelan, coba sama-sama dicek sekilas. Ya, tergantung tadi yang mana ini, kayak sudah semua betul ya. Oke,
Kemudian kolom berikutnya, daftar status sudah penyesuaian. Mohon dicek adik-adik yang lain. Kemudian laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Kalau sekecil ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, bisa dicek bareng-bareng? Sudah samakah? Misalkan ini hasil lahirnya. Ini positif ya, labanya berapa ini? 414, 8, berapa ini? Coba saya besarin dulu. 414, 830. Samakah dengan adik-adik yang lain, di kelompok lain? Sama, Pak. Sama, oke. Bagus ya. Sama, Pak. Sama, oke. Nah, terus ini pendapatan ya. Belajar dari pengalaman kemarinnya, ini pendapatan, dan yang ini apa ini? Penjualan, retur penjualan diskon ya, pengurangnya. Oke, kontrak account-nya. Dan sisanya ini semua beban-beban ya, saya asumsikan ya. Oke, yang ini pendapatan, beban-beban termasuk potongan penjualan, beban, apa ini namanya? Apa istilahnya ini? Ya, retur dan potongan. Mana dia? Mana penjualan. Ya, penjualan, nomor 20 retur, kemudian 21-nya diskon penjualan. Ya. Oke, saya kira kalau ini dijumlahkan tidak salah pencet kalkulator, mestinya benar ya. Dan karena tidak ada interupsi, saya kira semuanya sama ya. Oke, ya ini adalah yang terakhir. Sampai di sini apa ada pertanyaan dari adik-adik yang lain, termasuk dari kelompok penyaji? Ya. Gimana? Sudah aman semuanya? Aman ya? Semuanya paham ya? Oke, yang perpetual, periodik, ya ini kelanjutannya ya. Kemarin kita ujiannya sampai dengan penyesuaian di metode perpetual ya. Yang ini nanti masuk ke ujian akhir semesternya. Oke, kalau tidak ada yang dipermasalahkan atau ditanyakan, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini ya. Baik adik-adik semuanya, demikian tadi presentasi dari kelompok 7 tentang penyesuaian data dengan menggunakan metode periodik ya. Saya kira adik-adik sudah paham, tadi sudah membahas pretestnya juga. Saya kira adik-adik semua sudah paham dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Kalau minggu depan libur, saya kira libur ya minggu depan ya. Mohon dikoreksi, libur ya minggu depan? Karena libur Iya, gangguan Pak. kan? Iya, Pak. Libur. Iya, saya kira belum menerima perubahan jadwal, biasanya ada informasi, atau mungkin saya belum cek email atau WhatsApp ya. Nanti saya akan sampaikan mengenai perpindahan jadwalnya ya, karena minggu depan adalah libur gabungan. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan kita sudah bahas untuk materi hari ini. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Terima Yo, kasih. Terima kasih, Pak. Bye Selamat siang. semuanya. Ya, Selamat siang. ya, ya.